Pada malam hari ini kita akan membawakan topik yaitu cara pintar memilih currency pair. Currency seperti kita ketahui adalah adalah mata uang, sementara pair adalah pasangan. Jadi pasangan mata uang yang diperdagangkan dalam bisnis forex. Jadi dalam transaksi itu semuanya berpasang-pasangan dari negara A dengan negara B dan seterusnya. Kemudian jenis-jenis currency pair ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah major, kemudian cross, yang ketiga adalah exotic. Apa itu major? Kita lihat major pair adalah mata uang utama di dunia, atau kita bilang mata uang yang blue chip, di mana semuanya dipasangkan dengan US dollar. Di antaranya adalah Euro USD, USD JPY, GBP USD, kemudian USD CHF, dan AUD USD seperti itu. Kemudian ada lagi yang terakhir paling buncit itu adalah NZD USD. Kemudian cross pair. Nah, cross pair ini kita kenal adalah pasangan mata uang yang tidak ada mata uang US dollar-nya. Jadi mata uang yang dipasangkan tanpa US dollar. Jadi langsung seperti Aussie Kanada, Aussie Swiss, Aussie Euro, Euro Aussie, atau atau AUD JPY seperti itu. Jadi semuanya dipasangkan tanpa US dollar. Kemudian yang ketiga adalah exotic. Nah, exotic ini adalah kalau kita bilang adalah kasta kedua dari major pair tadi. Dimana kalau major pair itu adalah mata uang utama yang ditransaksikan, sementara kalau exotic itu adalah mata uang yang cukup dominan tapi tidak melebihi yang major tadi. Biasa kita mengenal, bahkan di Indonesia sering sekali menggunakan Singapura dolar. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat simpanan orang-orang yang berlebih, mereka mempunyai tabungan, biasanya mereka menyimpannya dalam bentuk Singapura dolar seperti itu. Nah, dari ketiga jenis itu mana yang paling baik? Nah, kita sebagai trader pemula disarankan pilih yang majornya dulu. Jadi selain lebih liquid, juga pergerakannya cukup signifikan. Jadi harga bergerak range-nya cukup lebar. Jadi membuat kesempatan untuk mengambil keuntungan juga semakin besar. Sementara kalau kita memilih yang cross pair atau bahkan yang eksotik, itu kadang-kadang satu hari bergeraknya kecil. Jadi kadang-kadang kita jenuh atau bosan, atau kadang-kadang membuat kita menjadi kesal sendiri karena tidak sampai target kita. Kadang-kadang jangankan target untung, rugi pun belum kelihatan gitu. Jadi mau untung mau rugi jadi tidak kaget. Kenapa? Karena harga tidak bergerak banyak. Kita mengenal 2 pasang mata uang tadi. Nah, mata uang yang letaknya yang di sebelah kiri atau yang disebutkan di awal itu disebut dengan base currency. Kemudian mata uang yang disebutkan belakangan itu namanya quote currency atau counter currency. Jadi kalau misalnya Euro USD, maka base currency adalah Euro, sementara quote currency-nya adalah USD. Jadi kalau disebutkan Euro USD sekian 1.2500, itu disebutkan artinya 1 euro adalah 1.25 US dollar. Nah, jika harga 2500 menjadi 2510, tandanya euro menguat terhadap dolar. Jadi kalau naik 10 pip dalam hal ini dianggap euro menguat terhadap dolar, dolar melemah terhadap euro, seperti itu. Kemudian jika kita beli euro USD tadi, maka seolah-olah kita membeli base currency euro, dan pada saat yang bersamaan kita menjual dolar, artinya jual dolar membeli euro. Jadi kalau kita jual euro USD, tandanya kita membeli USD, menjual euro. Jadi kalau membeli euro USD, tandanya kita membeli euro, menjual dolar. Sementara kalau kita sell euro USD, itu maknanya adalah menjual dolar, membeli USD. Jadi paham ya, kenapa kita bisa 2 arah atau two way opportunity di sini? Karena sebabnya ini,
Kenapa kalau harga naik dan turun kita bisa take profit? Kenapa harga turun kita bisa sell duluan? Nah, sebenarnya kita tidak sell duluan, tapi kita membeli quote currency-nya kalau saat turun. Jadi quote currency adalah USD, dalam hal Euro USD. Jadi begitu sell Euro USD, tandanya kita menjual Euro dan membeli dolar. Kita paham bahwa fungsi pasar falas ini apa sih diciptakan? Nah ini kalau kita ingin tahu lebih dalam, fungsi-fungsi pasar falas ini adalah memperlancar kegiatan ekspor, kemudian memperlancar penukaran valuta asing, kemudian pemindahan dana dari satu negara ke negara lain juga semakin cepat. Juga yang terakhir atau yang keempat adalah memberi tempat para pedagang falas untuk melakukan spekulasi. Jadi kita termasuk adalah spekulan sebenarnya. Kenapa? Karena kita bukan pelaku yang sebenarnya. Artinya kita tidak kita bukan pelaku usaha ekspor. Juga kita tidak punya tidak ada kepentingannya untuk memiliki mata uang asing. Jadi kita termasuk ke dalam spekulan dalam hal ini. Ya, kenapa juga harga bisa naik dan turun? Ya ini adanya pasar falas yang melakukan spekulasi terhadap naik dan turunnya nilai mata uang. Yang kemudian yang kedua adalah adanya orang-orang yang bepergian. Jadi kalau kita misalnya bepergian ke luar negeri, tentunya kita membeli mata uang untuk negeri yang kita tuju. Misalnya kalau kita jalan-jalan ke London, maka kita harus membeli pound sterling. Kalau kita pergi ke Amerika, maka kita harus membeli dolar. Sementara kalau kita mau ke Arab Saudi, kita harus membeli real, seperti itu. Kemudian apalagi yang membutuhkan yang terjadinya transaksi mata uang tadi? Perusahaan-perusahaan asing. Jadi perusahaan-perusahaan asing membayar dividennya kepada pemegang sahamnya yang ada di luar negeri, tentunya dengan mata uang asing. Kemudian perusahaan asing itu pun membayar pegawainya yang di Indonesia, pekerjaannya dengan mata uang lokal. Sementara pendapatannya pendapatan dolar. Jadi dengan demikian terjadilah pertukaran mata uang tadi. Dan selanjutnya adalah pemerintah. Tentunya membiayai segala keperluan rumah tangga pemerintahan, menyelesaikan hutang-hutang, membayar bunga, dan segala macamnya juga memerlukan mata uang asing. Jadi kenapa sih kita harus membeli mata uang asing atau menjual mata uang asing? Ya karena ada hal-hal yang demikian. Ini yang secara umum saja. Kemudian, kenapa kita harus berdagang dengan orang luar negeri? Nah, ini sebabnya karena kita harus membeli barang atau sumber daya yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri kita. Terus kemudian untuk mendapatkan barang yang kualitasnya lebih baik daripada yang kita produksi dalam negeri. Yang ketiga adalah alih teknologi. Kemudian kita ingin memperluas pasar produk kita, seperti kita tahu Indomie kita sudah sampai kemana-mana. Dan yang kelima adalah keuntungan dari spesialisasi kalau ada tenaga ahli dan segala macamnya. Nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi harga naik dan turun. Yang pertama pasti adalah supply dan demand. Kemudian inflasi, suku bunga, tingkat pendapatan produksi, kemudian campur tangan bisa jadi. Yang ketiga adalah spekulan. Nah ini contoh-contoh kenapa nilai mata uang bergerak. Ini contohnya kalau kita bertransaksi dari dua negara ini tidak saling menukar. Artinya misalnya penjualan Jepang, misalnya di sini pound sterling ya, tambahnya pound sterling. Orang Inggris membeli produk Jepang, misalnya mobil, maka orang Inggris tidak langsung membayar dalam bentuk yen. Jadi mereka bertransaksi adalah menukarkan dari pound sterling ke dolar dulu, baru dari dolar dibayarkan ke negara Jepang. Nah dari Jepang baru untuk lokalnya baru ditukarkan lagi ke mata uang lokal. Jadi prosesnya adalah seperti ini yang aktualnya, walaupun kita bertransaksi dua negara secara langsung ya. Kenapa dolar sangat dominan? Jadi ini alasannya kenapa sih dolar itu kuat sekali ya, karena ini kita baru tahu kemarin mengetahui berita bahwa misalnya Rusia menjual minyaknya, tapi dia agak sedikit pintar bahwa dia tidak ingin dibayar dalam bentuk mata uang lain, tapi dia ingin dibayar dengan mata uang rubelnya. Jadi terpaksa, tidak bisa segitiga. Jadi harus membayar langsung seperti transaksi dua arah langsung, tidak ada mata uang lain sebagai mata uang akomodasi. Jadi dengan demikian mata uang rubelnya bisa bertahan secara stabil. Jadi tidak ada di mana-mana orang yang sedang berperang pasti mata uangnya akan jatuh
Nah, agak sedikit berbeda karena Rusia dalam hal ini bisa mempertahankan nilai mata uangnya sedemikian rupa karena dibuat suatu trik tertentu. Jadi dengan menggunakan dia harus membayar mata uang rubel, membuat rubel bertahan karena dianggap sebagai demand, keperluan untuk transaksinya sangat tinggi. Nah, ini kalau dalam hal ini adalah contoh yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi masing-masing negara membuat kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda. Nah, ini apapun yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan mata uang. Jadi nilai mata uang itu bukan dikuatkan atau bukan dilemahkan. Jadi tujuan bank sentral dalam hal ini atau otoritas keuangannya itu adalah menjaga kestabilan nilai mata uangnya. Jadi dalam hal ini perlu ditekankan bahwa bukan menguatkan semua mata uangnya. Artinya dia bertanggung, misalnya kita punya rupiah, maka Bank Indonesia dalam hal ini tidak berkewajiban untuk menguatkan nilai mata uang. Bahwa misalnya mata uang rupiah menguat, itu dianggap prestasi bagi mereka. Jadi bukan dari situ nilai prestasi, tapi prestasi yang dicapai adalah stabilnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap nilai mata uang negara lain. Itu yang utama. Semua bank sentral negara-negara lain pun seperti itu tujuannya. Jadi kita punya tahu sebagai Fed, itu juga sama, menjaga nilai tukar mata uangnya, menjaga kestabilan ekonominya, kemudian ada ECB, kemudian ada BOE juga sama. Jadi langkah-langkahnya berbeda-beda. Nah, ini kita contoh ada inflasi dan deflasi. Jadi apa itu inflasi? Inflasi adalah naiknya harga barang. Intinya simpelnya begitu aja. Misalnya harga beras sebelumnya 1 kilo 3.000, kalau terjadi inflasi, maka harga berasnya naik. Anggaplah jadi 4.000. Nah, kalau deflasi apa yang terjadi? Deflasi itu kalau harga beras yang tadinya 3.000 turun. Kita anggap turun menjadi 2.000. Itulah makna dari inflasi dan deflasi. Nah, ini berbahaya kalau kita tidak jaga. Jadi semua negara menjaga hal tersebut. Kalau deflasi yang terjadi memang konsumen senang. Tapi apa yang terjadi di sisi produsen? Ongkos produksi beras segala macam, apakah seimbang dengan harga barangnya? Jadi kalau tidak seimbang, dia merugi. Kalau petani merugi, dampaknya bagaimana? Yang terdampak juga akhirnya kalau kita bilang adalah circle-nya terpengaruhnya, circle deflasinya terpengaruh jadi sebuah lingkaran. Akhirnya semua lemah. Inflasi yang terlalu tinggi pun tidak bagus. Artinya apa? Harga barang naik, artinya apa? Produsen senang, tapi masyarakat konsumen mengalami terbebani karena harga barangnya naik. Jadi baik inflasi ataupun deflasi itu harus dijaga. Nah, ini pelaku-pelaku pasar, jenis-jenis transaksi. Nah, kita dalam memilih kembali ke currency pair, dalam memilih currency pair yang kita sebutkan tadi, itu seperti kita memilih lintasan sebagai seorang pelari. Kita menjaga jangan sampai tujuannya adalah finish. Sementara trader-trader lain, anggaplah teman-teman kita yang sama-sama trading, itu ada di lintasannya masing-masing. Ya, tujuannya untuk kita bertransaksi, kita sudah bersiap di garis start, sudah ada garis finishnya, kita fokus pada garis finish. Apa yang kita lakukan untuk untuk melakukan pertandingan hari tadi? Tentunya tidak harus langsung bertanding. Kadang-kadang kita harus mempersiapkan dulu, harus latihan fisik dulu, siapkan mental dulu. Belum lagi kita mempersiapkan peralatan dan segala macam. Nah, trading pun tidak jauh berbeda. Jadi sebelum kita lakukan trading, kita harus siapkan dulu. Baik fisik maupun jasmani maupun mental kita harus persiapkan. Nah, bedanya kalau trader, lawan kita itu adalah diri kita sendiri, bukan pesaing kita yang di kanan kiri. Pesaing kita di kanan kiri itu adalah motivasi kita supaya kita mendapatkan yang terbaik.
Apakah karena kita setelah lomba lari kita akan bisa garis finish? Belum tentu, kadang-kadang kita terjatuh. Satu hal lagi, dalam pertandingan lari, kita tidak bisa melakukan pertandingan di tempat yang berbeda dengan badan kita yang satu. Jadi itu adalah maknanya selesaikan dulu satu pair transaksi. Setelah selesai, setelah finish, entah hasilnya kita juara 1, juara 2, atau bahkan kita tidak finish, kita harus selesaikan itu dulu, baru kita memulai pertandingan baru lagi dengan jiwa dan semangat yang berbeda lagi. Jadi seperti ini. Jadi kita tidak bisa baru masuk di mata uang satu, kemudian kita masuk lagi mata uang yang lain. Sementara yang ini belum selesai. Nah ini yang dimaksud dengan pertandingan tadi. Ketika memilih pair tadi juga ada, pertama kita lihat dulu apakah memang kita berminat untuk ikut lomba atau kita next aja. Kadang-kadang kita lihat ada peluang, kita lihat kita lewat aja. Itu tandanya kita tidak berminat untuk masuk posisi. Kemudian sudahkah kita berlatih sebelumnya? Apa keperluannya, apa kepentingannya? Berlatih ini maksudnya kita mempelajari indikator-indikator atau strategi yang akan kita lakukan. Kemudian kita mempelajari juga ragam-ragam lintasan yang mungkin akan ditemui. Bisa jadi kita belum tahu nih harga ini bergeraknya zigzag atau terus trending ke atas atau trending ke bawah atau sideways. Dan yang terakhir adalah kita harus pasti mempersiapkan stamina fisik dan mental. Ini juga penting. Kenapa? Kalau fisik kita dan mental kita sedang tidak bagus, jadi kita paksakan untuk transaksi atau trading, itu hasilnya juga pasti tidak akan bagus. Nah ini hal lain sama juga kita dalam posisi kita memancing ikan. Kita memancing ikan ke tengah laut dengan peralatan yang sudah kita siapkan, dengan perahu yang sudah kita bayar. Apakah kita akan yakin kita akan dapat ikan? Kan belum ada yang pasti. Tapi paling tidak kita sudah mempersiapkan sebelumnya. Kita sudah membawa bahan-bahannya, umpannya, bahkan strateginya. Seperti ini juga kita dalam bertransaksi. Jadi kita sudah harus dalam kondisi yang siap untuk bertransaksi. Kita sudah tahu paling tidak, oh daerah sini ikannya lebih banyak daripada daerah ini. Kemudian kita pelajari juga anginnya bagaimana, cuacanya bagaimana, gitu kan. Nah, orang yang memancing di tengah laut, seperti saya katakan tadi, tidak pernah ada satu kepastian bahwa dia pulang dengan membawa ikan. Bahkan kadang-kadang mempertaruhkan nyawanya. Dalam satu kondisi kita bisa dapat ikan yang besar, tapi dalam kondisi lain kita dapat ikan yang kecil. Seperti itu juga halnya dengan kita trading. Jadi kita tidak selalu mendapatkan untung yang besar. Bisa jadi kita dengan dapat hanya ikan yang kecil. Bahkan kita harus cut loss. Artinya apa? Upaya yang kita lakukan, yang kita keluarkan dengan persiapan tadi, tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Bisa jadi misalnya pancingnya patah, atau motornya bocor, dan segala macam, ikan nggak dapat. Nah, seperti itulah kondisinya. Nah, kita masuk dalam yang intinya bahwa dalam hal ini kita kupas mengenai GBP USD. Jadi GBP USD, hal yang menarik bahwa GBP ini gerakannya paling besar. Dalam satu hari bisa kadang-kadang melebihi 100 poin atau lebih. Ya, dengan waktu perdagangannya biasanya bergerak di jam 14 atau jam 2 siang. Kemudian jam setengah 5 sore dan jam 19.45. Itu biasanya untuk yang high impact, artinya gerakan-gerakan yang sedikit lebih besar. Nah, ini adalah gerakan hariannya rata-rata 100 sampai 200 poin. Jam aktif perdagangannya adalah jam 15 sampai jam 22. Nilai per poinnya itu adalah $1 pip dan $10 untuk yang reguler. Berdasarkan data bahwa mata uang GBP ini adalah urutan ketiga pair yang banyak disukai atau yang diperdagangkan. Jadi sebanyak 9,3% transaksi di pasar forex internasional itu adalah transaksi daripada GBP USD ini. Jadi popularitasnya cukup tinggi. Ada sedikit sebutan untuk mata uang GBP USD atau GU ini adalah kabel. Jadi kalau kita membaca literatur, kalau ada yang menyebutkan kabel, itu maksudnya adalah GBP USD. GBP USD ini perlu kita pahami bahwa sering menunjukkan gerakan yang seperti breakout
atau pembalikan arah. Nah, kalau kita lihat nanti mungkin saya tidak ada grafiknya di saat ini. Jadi kalau breakout itu adalah memecah resisten atau memecah support, atau kadang-kadang pembalikan arah, artinya tidak jadi memecah support atau memecah resisten, tapi berbalik naik dan berbalik turun seperti itu. Nah, GBP USD ini saya tempatkan di tempat yang pertama. Itu kenapa? Karena dia cocok untuk semua time frame. Jadi kita mau di bawah H1 atau mau pakai time frame yang lebih panjang, itu masih cukup akurat. Kemudian GBP USD ini sensitif terhadap berita-berita yang lumayan besar. Yang terakhir adalah likuiditasnya tinggi. Nah, untuk yang baru belajar, silahkan saya sarankan untuk mata uang ini cobakan dulu di demo akunnya. Jadi bisa mencoba kalau kita trial untuk mata uang pair GBP USD disarankan dengan time frame yang untuk awal-awal M5 sampai M30 silahkan dicoba. Dan selanjutnya adalah pair Euro USD. Jadi pair Euro USD ini gerakannya 3/4 dari pound sterling tadi. Jadi kurang lebihnya sama. Jadi jam-jam transaksinya yang disarankan itu jam 4 sore, kemudian jam 6 sore, lalu kemudian jam US market open sekitar jam 19.30 sampai jam 10. Jadi rata-rata pergerakannya sedikit lebih kecil daripada pound sterling, kemudian nilai per poinnya sama. Jadi ini kalau saya anggap ini adalah strata kedua. Euro USD ini kita harus tahu juga bahwa negara-negara yang tergabung di euro cukup banyak, tapi kita hanya lihat yang utamanya yaitu adalah Jerman dan Prancis saja. Jadi yang lainnya tidak terlalu berpengaruh signifikan untuk mempengaruhi pergerakan mata uang ini. Selanjutnya ada mata uang Aussie. Nah, mata uang Aussie ini lebih kecil lagi dari Euro USD atau setengahnya dari GBP tadi pergerakannya. Jadi waktu pergerakannya dia mulai dari jam 7:30 pagi karena lebih ke dekat Asia. Kemudian setelah jam 8 pagi sampai jam 10.30 atau setengah 11 itu bergerak lagi di jam US market open. Jadi ada 2 sesi waktu pergerakan di mana terjadi pergerakan di jam 7 pagi sama dengan jam 19.30 malam. Nilai per poinnya sama dengan euro dan pound sterling. Kemudian USD JPY atau Japanese Yen, kita agak sedikit hati-hati di mata uang ini karena mata uang ini lebih mudah balik arah. Kemudian berita fundamentalnya keluar jam 6.50 atau menjelang jam 7 pagi, atau di sana jam 7 pagi itu open market. Jadi jam 6.50 itu sudah keluar berita-berita launching untuk aktual newsnya. Kemudian bergerak lagi di malam hari. Nah, mata uang ini agak sedikit ada sedikit unik di mana mata uang ini memang kisarannya kecil atau range-nya sempit. Cuman kadang-kadang kalau kita baru belajar itu sering terjadi open gap. Open gap-nya itu jam 7 pagi tadi. Jadi begitu jam 4, jam 5 tutup market, kemudian harga tidak bergerak, tiba-tiba menjelang jam 7 pagi harga melompat. Jadi kita harus meluangkan untuk intensitas kita lebih dalam jika kita bertransaksian di pagi hari. Pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi pergerakan mata uang yen, di mana ada pengaruh dari bank sentralnya, dari Bank Sentral Amerika berpengaruh kepada mata uang yen, kemudian BOJ, kemudian adalah Menteri Keuangan juga berpengaruh terhadap mata uang yen. Jadi BOJ ini atau Bank of Japan biasanya sering salah satu negara yang sering melakukan intervensi terhadap mata uangnya. Jadi termasuk negara yang cukup rajin ya untuk melakukan intervensi. Terakhir kemarin, mungkin di bulan kemarin itu ada intervensi dari 145 sampai 140.7 turunnya ya. Itu karena menilai mata uang Jepang terlalu merosot. Jadi dia harus melakukan intervensi. Sebenarnya intervensi itu seperti menabur garam ke laut karena gerakan market pasar tidak bisa dikontrol. Itulah yang membuktikan bahwa forex ini
tidak ada satu negara pun yang bisa mengontrol, atau tidak ada satu pihak pun yang mampu mengontrol nilai mata uangnya. Semua diserahkan kepada market, itu resikonya. Nah, negara dalam hari ini hanya menjaga saja jika gerakan daripada mata uang sudah dianggap berlebihan atau over. Kalau ada orang bilang bubble, jadi kalau nilainya sudah jauh dari nilai intrinsik yang sebenarnya, maka dilakukan intervensi. Kenapa dilakukan intervensi? Kadang-kadang intervensi itu tidak selalu menguatkan mata uang tersebut. Kadang-kadang intervensi juga bisa melemahkan nilai mata uang tersebut, tergantung tujuan daripada bank sentral. Tujuannya dikuatkan adalah apa? Kadang-kadang kita harus membayar bunga, pinjaman, atau segala macamnya. Jadi kita harus melakukan penguatan agar orang yang ingin membayar hutang tidak terbebani dengan kondisi mata uangnya yang terlalu melemah, seperti itu. Jadi kalau kita misalnya negara Indonesia, rupiahnya dianggap melemah. Nah, untuk pada saat membayar hutang, jika rupiah terlalu melemah, maka sebagai pengutang kita akan mengeluarkan nilai yang lebih besar dibanding dengan nilai yang sebenarnya. Misalnya $1 kita berhutang waktu rupiah 15.000 misal. Di saat membayar rupiah pada posisi 18.000, jadi selisih 3.000. Bisa dibayangkan. Jadi kesulitan kita pengutang tidak hanya berpikir melunasi hutang bunganya saja, tapi hutang pokoknya pun jadi bertambah. Itulah kadang-kadang kalau dalam keluarga kita sering dulu istilah, kalau kita meminjam emas maka harus dibayar lagi dengan emas. Kenapa? Kalau dibayar dengan rupiah, itu orang yang meminjamkan akan marah atau sewot. Kenapa? Karena pada saat meminjam nilai emas tentunya lebih murah. Itu pada saat mengembalikan nilai emas sudah jauh. Misalnya bisa dibayangkan kalau kita meminjam emas pada misalnya 1 gram emas 100.000, misalnya 1 gramnya. Tiba-tiba pada saat jatuh tempo, emas yang kita dulu pinjam 1 gram 100.000, tiba-tiba sekarang 1 gramnya sudah 800.000. Bisa dibayangkan kesulitan si pengutang untuk mengembalikan dalam bentuk emas kembali. Sementara kalau kita bayar dengan nilai rupiah hanya 100.000, itu hanya 1/8 saja daripada nilai emas yang sebelumnya kita pinjam. Jadi pasti kalau orang yang meminjamkan pasti akan kurang suka, ya. Jadi ada dua pihak yang berpengaruh di Jepang, yang selain BOJ, Bank Sentral. Yang kedua adalah Kementerian Keuangan atau Ministry of Finance-nya. Nah, ini negara Swiss juga masuk ke dalam blue chip, di mana yang berpengaruh, di mana Swiss ini tidak terlalu signifikan, dia hanya penyeimbang. Jadi berita-berita dalam negerinya, walaupun ada Bank Sentral Swiss, itu tidak terlalu signifikan berpengaruh kepada gerakannya, di mana gerakan yang sesungguhnya itu banyak tergantung dari pasar Eropa dan pasar Amerika. Jadi satu hal yang lebih mudah membaca daripada mata uang USD Swiss atau USD CHF itu adalah selalu berlawanan dengan Euro USD. Jadi kalau Euro USD-nya naik, maka USD CHF akan turun. Jadi selalu membuat perlawanan. Jadi kalau dulu saya trading, kadang-kadang Euro Swiss USD CHF ini sangat digemari. Kenapa? Kadang-kadang sinyalnya sudah diberikan di Euro USD dulu. Misalnya Euro USD sudah naik, tapi USD CHF itu masih diam, artinya masih di level sideways. Jadi begitu melihat pergerakan euro, maka para trader biasanya melakukan sell USD CHF. Kenapa? Karena USD CHF pasti akan membuat diagram keseimbangan atau equilibriumnya. Jadi kalau euro USD naik, dipastikan USD CHF akan turun karena nilai. Karena apa? Karena USD CHF itu ada di dalam euro. Artinya salah satu negara
di yang yang bergabung ke dalam euro. Jadi otomatis tidak mungkin menguat bareng atau melemah bareng. Nah, ini yang pantauan terakhir USD Kanada atau Canadian Dollar ini banyak dipengaruhi selain oleh mata uang USD, juga banyak dipengaruhi oleh komoditas. Dalam hal ini adalah minyak. Jadi USD Kanada banyak berpengaruh kepada komoditas. Nah, ini kesimpulan terakhir sebagai pemula kita harus tahu dan paham dulu karakteristik daripada masing-masing dari pair. Kemudian kita pilih yang memang kita pahami, kemudian kita harus tahu juga mengenai fundamental negara tersebut, kondisi ekonominya bagaimana, baru kita pilih. Seperti halnya tadi kita memilih lintasan dalam berlari, atau kita untuk seperti pemancing, kita sudah tahu dulu ke arah mana kita akan melakukan pemancingan. Jadi sudah dibaca dulu sebelumnya kalau kita akan memancing di sana, ke arah tenggara, di sana kenapa anginnya tidak ada angin, ombaknya juga tidak besar dan banyak karang, disinyalir atau kita prediksi bahwa di situ banyak ikan. Terus yang kedua adalah jangan membuka posisi lebih dari satu. Kalau saya ini disebut dua, kalau saya bilang lebih dari satu sekaligus. Tapi kalau di satu pair mau buka posisi lebih dari satu silahkan, karena itu adalah merupakan bagian daripada strategi. Tapi kalau dengan pair yang berbeda, itu kalau kita bisa hindari saja. Ya, mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Silahkan saya kembalikan kepada kami jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya.